Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini video kedua setelah sebelumnya saya membuat video kisi-kisi SKB untuk jabatan Widya Iswara ahli pertama. Nah, kali ini saya akan membuat kisi-kisi SKB penyuluh pertanian ahli pertama untuk tahun 2024. Nah, di kisi-kisi yang dibuat oleh Kementerian apa namanya lupa. Jadi kalau yang saya download di websitenya Kementerian Pertanian itu Kementerian Pertanian mengupload surat Menteri Pan-RB perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Ini khusus yang CAT, karena kan ada beberapa formasi yang tidak menggunakan CAT, jadi dia ada tes tesnya, ada wawancara, ada micro teaching. Nah, kalau yang CAT, khusus CAT itu nilainya 100%. Nah, jadi ada 6 submateri, ada submateri keahlian khusus, ada keahlian umum. Nah, jadi nanti akan ada 6 part video ini. Awalnya saya ingin membuat satu kaligus, tapi sepertinya nanti akan membosankan karena terlalu panjang dan bisa jadi saya juga kelelahan menjelaskan karena memang cukup padat materinya. Oke, sebelumnya saya Siti Aisyah Lamane, sarjana pertanian dan magister yang bidang ilmunya penyuluh pertanian. Jadi saya berani membuat ini karena bidang penyuluhan itu selain saya alumni S1 S2-nya penyuluhan, saya juga sudah mengajar selama hampir 6 tahun di Prodi Penyuluh Pertanian. Jadi semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB untuk formasi penyuluh pertanian ahli pertama untuk tahun anggaran 2024 ini bisa belajar dari sini walaupun tidak harus menjadi sumber satu-satunya. Oke, kita masuk di materi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi di bidang penyuluhan pertanian. Pertama, undang-undang. Jadi teman-teman, di bidang penyuluhan pertanian itu satu-satunya undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Jadi belum ada perubahan. Jadi undang-undang ini tidak pernah ada undang-undang baru yang mengubahnya. Jadi masih tetap berlaku. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Meskipun saat ini ketiga bidang ini sudah punya kementerian masing-masing, jadi waktu undang-undang ini disusun itu masih satu kementerian. Nah, dan meskipun sudah berbeda, undang-undang ini tidak pernah diubah, hanya peraturan pemerintah yang berubah. Nah, dalam undang-undang ini memuat beberapa hal. Pertama, asas, fungsi, dan tujuan penyuluhan. Jadi untuk lebih jelasnya sebenarnya teman-teman bisa baca di undang-undangnya. Kemudian ada sasaran penyuluhan. Jadi kalau kita mulai dari asasnya pasti berdasarkan Pancasila ya, dan agama, kemudian nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian fungsinya adalah untuk menjadi pembelajaran bagi petani dan keluarga serta pengusaha di bidang pertanian. Kemudian tujuan penyuluhan adalah mengubah perilaku. Jadi perilaku itu terdiri dari 3 komponen: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang kedua sasaran penyuluhan. Tentu sasarannya adalah petani dan keluarganya serta orang yang menggeluti bidang usaha di bidang pertanian. Kemudian undang-undang ini juga membahas tentang kebijakan dan strategi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kemudian kelembagaan penyuluhan ya. Nah, dia membahas kelembagaan penyuluhan di
Indonesia ada yang, kalau di undang-undang ini dia membaginya kelembagaannya itu ada kelembagaan pemerintah, swasta, dan swadaya. Nah, tapi nanti akan berubah dengan diubah oleh aturan pemerintah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian uraian tentang tenaga penyuluhan. Jadi tenaga penyuluhan itu kan ada yang PNS, ada yang swadaya. Kemudian penyelenggaraan penyuluhan diselenggarakan oleh apa? Nah, kalau di undang-undang ini dia terpusat. Jadi paling di pusat adalah Kementerian Pertanian, lalu ada badan di bawahnya. Terus kemudian di daerah, di provinsi ada lagi. Nah, berbeda dengan sekarang. Jadi itu perubahan itu nanti akan berurut, akan saya jelaskan dari mana awalnya perubahan terjadi. Yang awalnya penyuluhan pertanian itu tergabung ya dengan perikanan dan kehutanan, lalu sendiri-sendiri. Nah, kemudian undang-undang juga membahas tentang sarana dan prasarana sarana penyuluhan. Kemudian pembiayaan kegiatan penyuluhan ya. Kalau di undang-undang ini kegiatan penyuluhan itu dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Kemudian untuk di provinsi itu oleh gubernur dan wali kota atau bupati, serta dan berdasarkan kemampuannya masing-masing gitu. Nah, kemudian kemudian pembinaan dan pengawasan. Jadi kalau di undang-undang ini pembinaannya itu dilaksanakan oleh Menteri, kemudian dikontrol oleh Menteri tapi dilaksanakan oleh gubernur ya. Kemudian ketentuan sanksi. Nah, ini berisi tentang sanksi-sanksi yang didapatkan oleh penyuluh pertanian jika melanggar kode etik. Kemudian ada ketentuan peralihan. Kita masuk, tadi kan undang-undang ya, satunya undang-undang itu kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan belum pernah berubah. Nah, yang berikutnya adalah poin kedua, peraturan pemerintah tentang penyuluhan. Nah, yang pertama, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi 2009 itu masanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, peraturan pemerintah ini memuat beberapa hal. Pertama, bahwa pembiayaan penyuluhan itu dibebankan pada menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai kemampuan yang meliputi biaya operasional kelembagaan, kemudian biaya operasional penyuluh PNS, dan biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya tunjangan. Meskipun katanya ya sampai sekarang biaya tunjangan itu tidak pernah ada, karena kebetulan mahasiswa kami itu ada beberapa orang yang menjadi penyuluh pertanian karena lulusan SMK pertanian. Nah, kemudian yang kedua, peraturan pemerintah ini juga memuat tentang bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh dilakukan oleh menteri melalui pemerintah daerah, swasta, dan swadaya. Di tingkat nasional itu meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh. Itu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. Lalu kita melangkah ke 5 tahun berikutnya, 2014. Ini masa Presiden Jokowi, Pak Joko Widodo. Nah, jadi lahir peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nah, jadi peraturan ini nanti akan mengubah beberapa hal yang ada di Undang-Undang Nomor 19. Jadi undang-undang itu kan bisa diubah oleh peraturan presiden ketika disetujui oleh DPR dan perwakilan pemerintah hadir seperti itu. Jadi kalau di aturannya seperti itu. Nah, peraturan Presiden Nomor 154 ini berisi tentang menjelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian berubah nama
Ya, jadi dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, kalau yang Undang-Undang nomor 2016 nomor tahun 2006 itu kelembagaan penyuluhan itu ada 3, ya, penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Nah, di peraturan Presiden nomor 154 ini, 154 ini itu menjadi kelembagaan penyuluhan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Jadi tadinya 3, swasta, pemerintah, dan swadaya. Nah, berubah oleh peraturan Presiden ini menjadi kelembagaan penyuluhan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Nah, kemudian peraturan ini juga berisi tentang kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, terdiri dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Kementerian Pertanian, ini khusus untuk penyuluh pertanian. Kemudian Badan Penyuluhan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan di Kementerian Kehutanan. Jadi 3 kelembagaan tadi ya, ini untuk tingkat pusat 3 ini, karena kan Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 itu masih menggabungkan perikanan dan kehutanan di peraturannya. Jadi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Karena memang teman-teman semua, kalau yang bukan alumni pertanian ya yang mengambil ini, bahwa memang bidang ilmu pertanian itu memang secara umum dia mencakup perikanan dan kehutanan. Makanya memang Undang-Undang tahun 2006 itu masih mengurus masing-masing, mengurus ketiga-tiganya. Nah, berikutnya isi dari Peraturan Presiden nomor 154 tahun 2014 ini juga bahwa kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Jadi dia punya badan sendiri. Kemudian kalau di kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Nah, di kecamatan namanya Balai kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jadi dulu seperti itu gabung ya. Nah, lanjut. Setelah peraturan pemerintah tadi, lahir lagi Peraturan Menteri Pertanian nomor 3 ya tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berisi tentang pertama, bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional. Yang kedua, peraturan menteri ini juga berisi tentang perubahan nama kelembagaan penyuluhan, meliputi penyuluhan pertanian PNS, THL, TB, penyuluh pertanian, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. Nah, berikutnya, pelaksanaan penyuluhan pertanian mengacu pada programa, materi, metode, peran pelaku utama, dan pelaku usaha, serta kerjasama antara kelompok baik secara vertikal, horizontal, maupun lintas sektoral. Nah, berikutnya, pembinaan dan penguasaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan. Nah, selanjutnya, tadi tahun 2018 ya, kita lanjut, lahir lagi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 2002 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Nah, coba teman-teman bandingkan penjelasan sebelumnya masih menyebut perikanan dan kehutanan. Nah, di tahun 2022
lahir Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Jadi ini hanya membahas khusus pertanian. Jadi perikanan dan kehutanan punya aturan sendiri. Nah, pada pasal 2 kebijakan dalam penguatan fungsi penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui penguatan hubungan kerja, penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, walaupun pada kenyataannya BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan pun kadang nggak ada orangnya kantornya, apalagi di desa. Kemudian penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian jaminan ketersediaan prasarana dan sarana. Jadi di peraturan baru saja 2 tahun yang lalu ya, peraturan ini keluar, tapi ya saya pikir khususnya di daerah saya mengajar sekarang itu hampir semua BPP-nya itu tidak punya fasilitas. Dan itu nanti akan saya kaitkan dengan perubahan peraturan, kenapa itu bisa terjadi. Nah, kemudian peraturan ini dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Nah, ini ya, jadi regulasi di bidang penyuluhan itu menjadi berubah, yang tadinya pelaporannya itu langsung di pusat ya, sekarang berubah. Jadi dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, untuk peraturannya itu untuk melaksanakan Peraturan Presiden yang nomor 35 itu. Nah, jadi peraturan ini berisi tentang bahwa jabatan fungsional penyuluh pertanian yang disebut JF ya, jabatan fungsional penyuluh pertanian adalah jabatan yang punya ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. Yang kedua, bahwa penyuluh pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan terdiri dari, jadi kalau yang untuk keterampilan ya, jenjangnya itu ada penyuluh pertanian terampil ya, itu teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya. Jadi kayak kalau yang terampil itu pangkat pengatur muda tingkat 1 golongannya 2B, terus pangkat pengatur golongannya ruang 2C, dan perangkat dan lain-lainnya itu. Kemudian yang berikutnya jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir ya, untuk keterampilan ini. Kemudian jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia. Jadi ini paling tinggi kalau untuk yang kategori keterampilan. Berikutnya untuk jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian. Jadi tadi keterampilan. Jadi jabatan fungsional itu dia ada 2 jenjangnya, jenjang untuk keterampilan dan jenjang untuk keahlian. Nah, kalau keahlian itu terdiri dari jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Yang ahli pertama ini yang baru terangkat di PNS. Kemudian jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda, kemudian penyuluh pertanian ahli madya, dan jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli utama. Nah, berikutnya isi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2003 bahwa evaluasi kinerja penyuluh pertanian dilakukan terhadap hasil kerja, dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP yang ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun, dan SKP ini ditetapkan di awal tahun. Jadi setiap Januari itu pasti
ada evaluasi kinerja, ada penyusunan program, itu semua di Januari untuk dilaksanakan setahun penuh. Nah, jadi di awal tahun yang memuat kinerja utama dan kinerja tambahan dan perilaku kerja. Jadi ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja pegawai. Itu untuk evaluasi kinerjanya ya. Jadi evaluasi kinerja itu terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Kemudian target angka kredit bagi penyuluh pertanian. Kalau yang keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk pejabat fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Tuh, kemudian 25 poinnya untuk pejabat fungsional penyuluh pertanian ahli muda, 37,5 untuk pejabat fungsional penyuluh pertanian ahli madya, dan 50 poin untuk pejabat fungsional penyuluh pertanian ahli utama. Oke, itu saja tentang materi tentang mana tadi? Nih ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi di bidang penyuluhan. Nah, tadi saya sempat mengatakan kenapa jadi penyuluh pertanian itu jadi kurang fasilitasnya, karena aturan paling akhir itu mengatakan bahwa penyuluh pertanian itu bertanggung jawab, jadi di bawah dinas ya, jadi dia bekerja di bawah dinas, tidak lagi seperti dulu ya, ada koordinator kecamatan, kabupaten. Jadi sekarang itu mereka bekerja di bawah dinas yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian. Jadi kalau nama dinasnya tergantung daerahnya seperti apa. Nah, itulah yang membuat salah satu hasil penelitian kami membuktikan bahwa ternyata kinerja penyuluh pertanian itu menjadi menurun ketika ada terjadinya perubahan aturan mengenai regulasi penyuluh pertanian. Jadi yang tadinya ada koordinator pusat, kemudian koordinator provinsi dan koordinator kabupaten, sekarang malah mereka harus bekerja di bawah dinas pertanian yang punya program sendiri. Dan itu ada yang sampai mengatakan bahwa mereka para penyuluh pertanian ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan administrasi. Padahal tugas dari penyuluh pertanian itu adalah mengubah perilaku. Jadi perilaku itu terdiri dari 3 komponen, pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Kalau penyuluh pertanian itu diberi beban administrasi yang berat, maka dia tidak punya kesempatan untuk memasukkan inovasi di petani binaannya. Apalagi misalkan ada kebijakan pemerintah daerah, misalkan petani setiap setahun sekali, penyuluh itu selalu di rolling tempat bertugasnya. Jadinya belum ada kelekatan dengan petani binaan, sudah berpindah lagi. Oke, itu untuk part 1. Nanti video berikutnya mengenai ilmu pertanian, metode evaluasi, budidaya pertanian, panen dan pasca panen, serta pengolahan dan pemasaran, insya Allah nanti di part 2. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.